Ya itu hal yang membuat saya makin bersyukur bahwa di tengah situasi sulit yang sudah saya alami di masa lalu, di tengah situasi sakit yang sudah saya alami berpuluh-puluh tahun, tetapi Tuhan masih izinkan saya merasakan betul Bapak Ibu dalam perjalanan selama jadi seorang pendeta 30 tahun itu, kalau enggak karena berkat Tuhan, enggak mungkin bisa aku sanggup. Kita berani percaya apa enggak dalam persoalan itu? Kalau kita berani percaya, ya, jadi iman ini nggak bisa hanya diam, nggak bisa. Iman ini harus diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit. Misalnya penyinyinan mengalami luka di masa lalu. Wes, masa lalu itu udah dilalui. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku yang selalu memberikan perhatian kepada channel Anjang Sony. Ya, sebuah channel dalam rangka untuk anjang sana ke dalam penjenengan, menemui penjenengan, dan saya ingin berbagi kasih, berbagi kisah tentang perjalanan kehidupan. Dan tentu apa yang saya aturkan ini bukan berdasarkan teori sih, tapi berdasarkan realitas, ya, berdasarkan realitas. Bahwa saya mengalami hal-hal yang kalau boleh memilih gitu ya, nggak pingin saya mengalami, yaitu hal-hal sulit yang saya alami dalam perjalanan kehidupan saya sampai di usia 60 tahun ini gitu. Ya tentu kisah saya tidak akan menjadi hal yang bombastis, barangkali ada yang lebih mengalami situasi yang lebih rumit dari saya barangkali, ya monggo itu pengalaman pribadi, tetapi paling tidak apa yang saya sampaikan nanti jadi pelajaran yang berharga buat setiap penjenengan, dan juga buat saya khususnya yang sudah sampai di saat ini dan sudah menyelesaikan perjalanan pelayanan saya sebagai pendeta jemaat. Kalau boleh milih untuk tidak mengalami kesulitan, ya mestinya ya milih yang tidak sulit. Tetapi apalah daya, hidup itu kita kan tinggal jalan. Hidup itu kita tinggal ngelakoni, kita tinggal melalui begitu saja. Menolak ya nggak bisa, ya kalau kaset, ya. Zaman dulu kaset yang pita itu mau diputar balik gitu ya, maupun yang kaset CD itu bisa diputar balik lalu diulang kisahnya. Tapi hidup kan nggak bisa, sudah berlalu ya berlalu. Kita harus berani menghadapi dan terus akan menghadapinya tanpa boleh berhenti. Kalau berhenti, ya mati, artinya ya sudah selesai. Ya, itu pun juga kembali kepada Tuhan. Bahwa kita semuanya ya pada dasarnya pada akhirnya akan kembali mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Dan kita harus sadar bahwa ketika selama kita diizinkan untuk menjalani hidup, wajar kalau ada kesulitan, wajar. Saya membagikan sebuah kisah tentu dari perjalanan saya, bahwa saya yang bernama Sony Saksono Putro itu dilahirkan di kota Mojokerto, ya, pada tanggal 23 Maret tahun 1965. Ya, pada masa itu saya masih merasakan bahwa keluarga saya, bapak sama ibu masih satu rumah, satu atap, masih bersama. Tetapi perjalanan waktu kemudian ketika saya memasuki kelas 1 sekolah dasar, bapak ibu sudah mulai tidak bersama, sudah berpisah, dan ada kehidupan baru di perjalanan kehidupan saya. Dan ada dinamika yang akhirnya harus saya hadapi. Ternyata ya saya harus sadar bahwa itu adalah situasi keluarga kami, ya. Dinamika konflik itu yang akhirnya membawa saya mulai kecil, mulai kelas 1 itu sudah tidak lagi bersama dengan bapak dan ibu kandung. Jadi ada orang lain yang akhirnya masuk dan menggantikan posisi ibu saya. Dan kondisi
yang sedemikian ini harus saya hadapi dengan mau tidak mau harus mau begitu. Iya. Dan pengen tidak usah membayangkan bahwa lo bapaknya Pak Pendeta Sony itu kan apa itu Kristen, enggak. Jadi bapak saya memang saya tidak seiman dengan keluarga. Jika kalau betul ada dinamika konflik yang terjadi seperti itu ya mau ngomong apa ya saya terima, saya rasakan, saya hayati proses itu. Akhirnya mulai kelas 3 SD saya mulai akhirnya berbenturan dengan situasi di rumah. Anak kelas 3 SD harus mencoba untuk merasakan pahitnya situasi kehidupan karena kondisi keluarga. Saya harus ikut simbah kelas 3 SD, ya. Dan dalam perjalanan ikut simbah itu ya bule dari bapak saya gitulah. Karena memang sejak kecil bapak dimong sama beliau. Saya nderek di beliau di Singosari, dan dalam perjalanan nderek simbah itu ternyata saya itu juga berproses mengalami situasi yang rumit. Kenapa? Karena mbah saya seorang priayi, jadi saya yang masih bocah kelas 3 SD itu harus mengikuti irama hidupnya beliau. Jam 4 bangun, harus waktu itu rumahnya gede banget sih, sudah harus nyapu, harus sudah ngepel, harus sudah ngisi kamar mandi pakai apa sumur yang pakai timba itu ya. Dan perjalanan itu saya alami yang pada saat itu ya masa kecil ya saya hanya menjalaninya tanpa ada beban, bahkan ya wis memang jenengin derek gitu. Walaupun pada akhirnya juga saya menyadari bahwa situasiku kok makin kayak begini ketika mulai sudah mengalami akil balik dan sadar bahwa ada dinamika konflik yang saya harus hadapi. Ibaratkan saya lepas dari bapak dan sosok ibu yang lain, akhirnya saya pindah ke mbah, ternyata di situ keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya, udah dinamika konfliknya makin seru, makin seser, makin aduh. Dan bahkan kalau bekas dari masa lalu saya itu terlihat di ini loh Bapak Ibu, ini loh. Lengan saya ini loh. Ya. Lengan saya ini adalah jadi kayak kuli kayak gini nih karena memang berkat dari masa lalu. Karena di kelas 3, kelas 4 saya harus sudah mulai belajar kerja. Ikut mbah tapi suruh kerjanya di tempatnya Bude waktu itu, ada pabrik lem sepeda waktu itu, dan saya kecil yang 4 tahun itu sudah harus belajar membuat lem untuk ban sepeda. Kala itu ada yang namanya lem dengan merek apa itu gambarnya jago gitu ya, dan itu harus gimana ya mencampurkan karet karet dengan bengsol waktu itu, dan terus melakukan sebuah proses pergerakan, yaitu nderek budi. Saya cuma ikut dan saya cuma mengikuti apa yang harus didhawuhi simbah. Kowe ora gelem nyambut gawe ning budimu apa ya iso kowe mangan gitu. Nyambut gawe. Akhirnya saya ikut, saya kerja. Wah ini udah tiap hari, bahkan kadang-kadang ketika bengsol itu datang gitu ya, bengsol jadi bahan untuk pembuatan lem itu satu tangki gitu ya, saya biasa Bapak Ibu ngelundung ke usia kelas 4, kelas 5, kelas 6 ngelundung ke drum isinya bengsol, itu sudah biasa. Jadi bukan hal yang sulit, sehingga ya akhirnya membuat saya ya akhirnya lengannya ya sekali ngene iki. Jadi karena memang sudah kecil sudah kayak begitu, badan saya sudah mentekel gitu sejak kecil begitu ya. Tapi ya sayangnya ya pendekar saya, pendek tapi kekar gitu ya. Nah, itu dulu saya mengalami situasi-situasi sulit yang sangat rumit. Nah, akhirnya dalam perjalanan itu ada dinamika-dinamika yang tidak bisa saya pungkiri. Kelas 2 SMP, dari kelas 3 sampai 2 SMP, ternyata saya makin sadar bahwa saya itu mengalami tekanan psikologis yang hebat. Akhirnya saya kembali kepada
bapak, tetapi saat itu saya tidak lagi ikut orang tua, tetapi ikut simbah. Tapi simbah dari orang tuanya bapak sendiri. Kalau tadi itu buliknya bapak, tantenya bapak, lalu ikut simbah, itu ibunya bapak. Saya derek dan saya ikut di simbah juga. Mau tidak mau dalam tingkat kesulitan yang harus saya hadapi, lepas dari satu ke yang lain, ya saya ke simbah, ikut simbah, ikut nenek ini, ya saya dengan saudara-saudara saya kumpul akhirnya. Ya, apa yang saya lakukan saat itu? Ya harus mengikuti apa yang dimaui simbah karena keluarga saya berantakan, bapak sudah cari kehidupan sendiri, ibu yang tadinya ngomong saya sudah tidak lagi sama bapak, muncullah sebuah hal baru, simbah yang ngomong saya, mengajari saya harus jual bensin botolan, zamannya tahun berapa itu? Kelas 2, 3 SMP sampai SMA, ya jual rokok pinggiran jalan begitu. Berupaya berjuang untuk bisa makan hari-hari itu. Untuk bisa makan hari-hari. Saya sekolah SMP-nya di Pare, saya juga naik sepeda dari Kandangan ke Pare itu 12 kilo tiap hari, sempat juga derek Pak Le waktu itu di Pare, juga sempat ketika SMA beberapa bulan ngekos, tetapi itu perjalanan saya naik sepeda 12 kilo tiap hari gitu. PP berarti 24 kilo, dan zaman dulu kan sangu itu ndak ada, pokoknya yang penting budal makan nasi isinya apa itu pindang satu dibagi dulur-dulur saya jumlahnya sekian banyak, ya sudah. Atau setiap kita hanya lawe pindang separuh ya sudah. Dan memang situasi sulit yang harus saya hadapi. Nah itu menjadi satu pelajaran berharga, walaupun dikala itu sulit untuk mengatakan itu pelajaran. Karena rasanya hidup ini kok ngene iki yo, rasa teraniaya, terasa tidak punya harga diri gitu. Itu perasaan yang saya alami. Wah, kok yo dilalah begitu masuk di usia berapa ya, SMA kelas 2 tahun 83. Ketika saya sudah pergi dari simbah Singosari, pindah ke Kandangan Kediri dan ikut simbah yang dari keluarganya bapak atau orang tuanya bapak. Ternyata 2 SMA saya mengalami sebuah trauma. Kenapa? Karena saya ngawur. Dasarnya kalau di Singosari saya dilatih untuk bikin lem, ya, untuk kerja sejak kelas 3, 4, 5, 1, 2 itu berapa tahun itu. Dan pada akhirnya saya di Kandangan ya harus tetap menghadapi setiap situasi dengan situasi yang ya itu bagian dari perjuangan untuk saya bisa hidup, saya bisa makan, ya ngeremang imbah supaya bisa saya itu bayar sekolah gitu, bersama adik dan kakak saya. Ternyata tahun 83 saya terlalu seru ya, karena memang saya hobi olahraga sejak kecil. Badan saya kekar, pendek itu tadi, tapi badan saya kekar, dan ketika lengan saya ini kuat, ternyata saya lupa bahwa ada sisi lemah dari tubuh saya. Waktu itu saya ikut lomba balap sepeda, dan ketika lomba balap sepeda itu saya mengalami trauma karena memang ya balap sepeda kampung lah. Tapi yo alurnya yo sampai di pegunungan-pegunungan, jadi Kandangan mau melangkah ke Kasembon Tungiri, ke Desa Melancu, ke Medowo, turun ke Jeruk Wangi sampai ke Kandangan lagi, itu jalurnya jalur naik gunung. Tetapi ya itulah perjalanan yang saya rasakan, dan akhirnya mengalami trauma. Bahkan turun dari sepeda saya masih main bola, jatuh. Setelah jatuh saya mengalami trauma tulang belakang itu sejak tahun 83, dan puji Tuhan tidak selesai sampai usia 60. Jadi saya bisa melayani Tuhan sebagai seorang pendeta dengan kondisi tulang belakang saya rapuh, penjepitan saraf itu sudah sejak tahun 83, berkali-kali jatuh, berkali-kali tiba-tiba saya tidak bisa jalan. Dan pada akhirnya saya ngangkat galon aja sekarang udah tidak kuat, dan juga tidak boleh sama dokter. Dan dokter hanya memberikan kepastian bahwa hasil MRI terakhir yang saya alami di salah satu rumah sakit swasta yang ada di dalam gambar ini di Jember, dokter menyampaikan, ahli bedah saraf, saya suruh hati-hati karena memang tingkat penjepitan saraf tulang belakang pada lumbal 45 ini sudah makin parah. Ya itu hal yang membuat saya makin bersyukur bahwa di tengah situasi sulit yang sudah saya alami di masa lalu, di tengah situasi sakit yang sudah saya alami
berpuluh-puluh tahun, tetapi Tuhan masih izinkan saya untuk bisa melayani dia. Melayani dia, terus melayani dia tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa khawatir bahwa ada dinamika dalam menjalani pelayanan kepada warga. Itu ya wajar, namanya ketemu orang banyak ya kan timbul friksi-friksi gitu. Tapi secara tubuh fisik itu Tuhan memampukan saya, padahal berkali-kali saya itu nggak bisa jalan. Berkali-kali tulang belakang saya jepit lagi, sampai akhirnya ya saya hanya jalani hidup. Jalani, dan bahkan sampai di tahun ini saya masih diizinkan untuk hidup dan menjalani pelayanan, dan mengakhiri 30 tahun pelayanan itu bagi saya sudah bersyukur gitu ya. Ya terakhir sempat saya lakukan pijat itu loh, krek gitu loh di Surabaya, hanya untuk tidak akan sembuh tapi hanya meringankan. Operasi pun sudah rasanya tidak sanggup saya. Sehingga hari-hari saya mengalami situasi yang sangat berat dengan kondisi fisik ini, tetapi tidak pernah membuat saya merasa menyerah. Karena hidup itu walaupun sesulit apapun kan harus dijalani. Ini korset saya ini sudah sampai ledeh, rupanya tidak karu-karuan. Ini membantu sekali ketika saya melayani, ketika saya berdiri lama di mimbar, ketika saya beraktivitas ke sana kemari. Tapi ya inilah obatnya. Obat juga tidak bisa. Kalau potoh memang sudah pas kambuh, paling obat anti nyeri. Tapi kesulitan ini tidak akan berakhir. Sampai hari ini juga kesulitan tidak akan berakhir. Saya jongkok sudah kesulitan. BAB di kamar mandi yang jongkok, apalagi sakitnya setengah mati, yang namanya untuk jongkok aja setengah mati, apalagi berdiri. Lutut ini sudah persendiannya sudah teramat sangat sakit kalau dibuat berlutut. Tulang belakang ini kalau sudah, jangankan berlutut, duduk di istilah Jawanya denglek itu loh, kursi kecil yang sering dipakai di dapur oleh ibu-ibu itu. Saya kalau udah habis duduk gitu berdirinya ampun ya, sakit dan berat sekali. Tetapi apakah kesulitan itu akan membawa kita mengalami kefrustasian? Enggak kok. Saya merasakan betul Bapak Ibu dalam perjalanan selama jadi seorang pendeta 30 tahun itu, kalau enggak karena berkat Tuhan, enggak mungkin bisa aku sanggup. Berkali-kali saya mengalami trauma ini, dan akhirnya nggak bisa jalan, berkali-kali mengalami harus tidur dan sulit bangun dalam kondisi tidur. Tetapi yang saya tidak habis pikir, Tuhan memampukan. 30 tahun bukan waktu pendek. Bahkan sempat ketika saya mau pindah dari Banyuwangi ke Jember itu sempat saya menolak. Tuhan, mbok jangan dikasih saya tempat yang segede itulah gitu. Saya butuh jemaat-jemaat yang kecil supaya saya bisa lebih eksis, lebih enak dalam menjalani hari-hari saya gitu. Sudah ampun saya Tuhan gitu. Ternyata ya Tuhan tidak izinkan. Tetap saya harus melayani dan ditetapkan untuk pindah ke Jember. Tapi dalam keterbatasan secara fisik, ternyata Tuhan itu dahsyat, saya dimampukan. Ya, kayaknya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, berkali-kali saya mengulang ayat itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, itu tidak ada intinya, itu keyakinan saya Bapak Ibu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius. Ya, kesusahan sehari biarlah cukup sehari, karena besok memberi kesusahannya sendiri. Itu yang menolong, itu yang memotivasi. Tuhan kita itu luar biasa, tidak mungkin Tuhan itu mengutus kita dan kita tidak diberi kemampuan. Soal bahwa ukuran manusia harus kembali kepada Tuhan dalam wujud mati, mati kita tidak melok duwe umur loh. Kita harus yakin cara Tuhan bekerja, ayo dilakoni. Mungkin saudara sedang mengalami kesakitan karena fisik kayak saya, atau pengen mengalami trauma masa lalu, mengalami dinamika konflik keluarga di masa lalu, bahkan di masa penjenengan kecil. Aku wis ngalami kesulitan hidup, wis ngalami loro gak waras-waras, ya gak sembuh-sembuh, wis ngalami ya. Dipisui warga ketika saya di dalam pelayanan sebagai seorang pendeta, wis ngalami ya. Hal-hal yang mungkin
sangat berat, sangat berat. Saya ngalami. Diancam mau dibunuh, ngalami. Tetapi tidak membuat situasi itu menjadikan saya undur, enggak. Maju terus, pantang mundur gitu ya. Itulah hidup. Jangan maju mundur pantang terus, salah. Maju terus pantang mundur. Nah, kalau kita yakin bahwa kita akan maju terus dan kita pantang mundur, jadi sekali lagi kekuatannya itu bukan pada diri kita. Ya, kekuatannya itu pada Tuhan. Karena dia tahu kapan dia harus memberikan kita kekuatan. Dia tahu kapan kita harus diizinkan untuk tidur karena kita sakit. Tuhan tahu kapan dia mengizinkan kita mengalami problematika A, B, C, D, E, F, G. Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti tahu kapan kita diberi kekuatan di saat kita berada pada titik sulit. Tuhan tahu. Nah, cuman kita berani percaya apa enggak dalam persoalan itu? Kalau kita berani percaya, ya bagi saya peduli amat hasilnya MRI kayak gini nih, peduli amat gitu. Dokter mau mengatakan lengket kayak apapun, kalau sudah waktunya, waktunya. Tetapi kalau belum waktunya berarti saya kan masih diizinkan hidup. Dan ketika saya masih diizinkan hidup, saya tidak boleh diam. Ya, saya tidak boleh diam. Faith in action itu judul apa? Retreat yang kemarin pada beberapa hari yang lalu saya bawakan di kegiatan retreatnya anak-anak muda GKJW Jemaat Probolinggo di Prigen, jadi di Grias Medi Prigen, ya Pasuruan. Jadi iman ini nggak bisa hanya diam, nggak bisa. Iman ini harus diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit. Kalau iman yang kita punya di dalam pribadi Yesus tidak kita perhadapkan dengan situasi sulit, lah untuk apa iman itu gitu loh? Karena iman itu memang Tuhan izinkan untuk kita bawa supaya kita memiliki energi positif sehingga di tengah-tengah setiap kesulitan itu kita sadar. Gusti Allah lo enggak tidur. Itu keyakinan saya. Ya. Sehingga kalau pengen saat ini mengalami tingkat kesulitan apapun itu, bahkan mungkin fisikmu lemah, ayo belajar pada yang lain dong. Banyak yang lain yang lemah kayak apa itu mungkin melebihi dari yang saya alami, atau pengen juga mengalami lebih dari apa yang saya alami. Tapi sudah. Misalnya penyidikan mengalami luka di masa lalu. Masa lalu itu udah dilalui. Masa kecil di mana penyidikan pernah mengalami kesakitan-kesakitan itu harus dimaafkan, harus diterima dengan penuh kedamaian. Harus berdamai dengan situasi yang ada. Namanya hidup, nggak mungkin lah Tuhan nggak akan memberikan kita kesulitan. Ya, namanya hidup. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, sesulit apapun, Tuhan tahu kok jalan keluarnya. Ayo, jangan takut untuk saudara menghadapi setiap kesulitan yang ada. Kesulitan dalam hal apapun. Karena itu adalah bagian daripada hidup yang harus saya dan panjenengan jalani. Kita tetap bersyukur yuk, bersukacita, karena hanya Tuhan yang memampukan kita. Hingga pada saat ini. Gusti berkali. Matur nuwun.